Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Di sini kami akan menyampaikan diseminasi pembelajaran akuntansi sektor publik. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Kelompok kami yaitu yang pertama ada Kevin Martinusia, yang kedua ada Rian Aliartop, saya sendiri, yang ketiga ada Tabita Agustina Jonathan, yang keempat ada Agus Zenit Sugabe, yang kelima ada Diva Sekar Arum, yang keenam ada Feredi Baulia, yang ketujuh ada Arthur Murkuan, yang kedelapan ada Damayanti Ulansari, yang kesembilan ada Giva Arfananda, yang kesepuluh ada Andika Dwi Hertanto. Berikut pembahasan materi kami. Baik, sekarang kita masuk di slide keempat tentang pengertian sektor publik. Nah, di mana pengertian sektor publik itu sendiri adalah pemerintah dan unit organisasinya yang dikelola oleh pemerintah dan yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk kelangsungan hidup masyarakat. Nah, sektor ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa mencari keuntungan finansial. Mengapa sektor ini ada untuk mensejahterakan masyarakat? Karena pendanaan sektor ini berasal atau diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Nah, akuntabilitas publik merupakan informasi atas aktivitas kinerja pemerintahan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, di sini publik atau masyarakat juga bisa mengakses hasil kinerja pemerintahan untuk meninjau apakah sudah benar atau sudah sesuai antara kinerja pemerintahan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, akuntansi publik terdiri atas dua macam, yaitu pertanggungjawaban vertikal dan pertanggungjawaban horizontal. Pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Selanjutnya di slide kelima, di mana slide kelima ini tentang keuangan negara serta fungsinya. Nah, di sini ada pengertian APBN menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, definisi atau pengertian APBN dijabarkan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini ada fungsi APBN, yaitu yang pertama sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun, dua menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan, yang ketiga menjadi pedoman dalam menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai yang ditetapkan, yang keempat diarahkan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, menjadi alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Selanjutnya pengertian APBD. Berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD merupakan anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas serta disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Nah, fungsi APBD yaitu 1. Anggaran daerah akan dijadikan sebagai dasar dalam menerapkan pendapatan dan belanja pada tahun yang sedang berlangsung. Kedua, anggaran daerah dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola dan merancangkan berbagai kegiatan tanpa anggaran APBD. Yang ketiga, anggaran daerah harus diarahkan untuk membuat laporan kerja, mengurangi angka pengangguran, pemborosan dalam menggunakan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi perekonomian daerah. Nah, tentu saja, keberhasilan penggunaan anggaran negara ini menjadi tolak ukur bagi kinerja pemerintahan. Nah, jika anggaran ini bisa terserap dengan baik, maka bisa dibilang bahwa kinerja pemerintah baik dalam melakukan tugasnya. Nah, baik, selanjutnya sejarah perkembangan anggaran. Nah, seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintahan, maka dengan sendirinya berpengaruh pada perkembangan anggaran itu sendiri. Nah, anggaran sebagai suatu sistem keuangan turut juga mengalami perkembangan. Nah, pengertian anggaran itu sendiri sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Sejarah
penganggaran di Indonesia mengalami 3 fase, yaitu 1. Penganggaran di era prareformasi sebelum otonomi daerah, di mana di era ini pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Kemudian perhitungan APBD masih berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah. 2. Penganggaran di era reformasi masih didasarkan pada aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berisikan pokok pemerintah daerah. 3. Penganggaran di era pasca reformasi. Nah, sistem anggaran saat ini yang diterapkan adalah sistem anggaran berbasis kinerja yang diungkapkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Bab 3 dalam pasal 11 sampai dengan pasal 15 dan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Bagian 1 Nomor 6 paragraf keempat. Sistem anggaran yang saat ini digunakan secara rinci dijelaskan dalam Bab 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Selanjutnya di slide 8 yaitu tentang pengendalian dan pertanggungjawaban sektor publik. Mengenai topik tentang pusat pertanggungjawaban yang menjadi poin yang paling sering dibahas yaitu tentang kreativitas dan daya inovasi terhadap bawahan, di mana hal ini menurut saya memang akan selalu dilaksanakan karena bisa sangat berguna juga untuk karyawan itu sendiri nantinya, di mana mereka nantinya akan siap dalam menghadapi situasi-situasi tidak terduga dengan pemikiran kreatif dalam penyelesaian masalahnya. Selanjutnya di slide 9, yaitu tentang pengukuran kinerja sektor publik. Pada materi ini mengenai kinerja sektor publik yaitu pada poin tentang perbedaan output dan outcome, di mana saya sendiri baru mengetahui perbedaannya setelah mendapatkan penjelasan dari video materi yang sudah disampaikan. Untuk permasalahan mengenai output dan outcome, saya mengambil contoh dari kejadian yang benar-benar dialami oleh masyarakat, yaitu berhubungan dengan bantuan dari pemerintah pada masa pandemi COVID-19, di mana bantuan yang berupa uang tunai dan sembako ini masih ada yang salah sasaran, yang berarti kinerja sektor publik masih kurang dan masih perlu harus dievaluasi lebih lanjut. Seperti yang sudah dijelaskan, outputnya dari persoalan ini yaitu mengenai bantuan berupa uang tunai dan sembako selama pandemi. Outcome-nya adalah dampak dari kegiatan atau prosedur yang dilaksanakannya, di mana pada persoalan di atas menurut saya masih kurang efektif dan harus ditingkatkan kembali. Selanjutnya di slide 10. Berdasarkan pada PP nomor 71 pada tahun 2010, terdapat lampiran mengenai asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan yang terdiri dari asumsi kemandirian dan kesinambungan entitas serta asumsi keterukuran dalam satuan uang. Pada materi ini yang menjadi pembahasan menarik untuk saya pribadi adalah mengenai materialitas, di mana poin ini juga ada dalam mata kuliah audit. Salah satunya ada penjelasan mengenai materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, di mana pada subjudul ini terdapat 2 poin lagi, yaitu adanya faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas dan penggunaan tolak ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Pada slide 11 tentang basis kas dan tantangan berbahasa akrual, itu pada hakikatnya basis atau akuntansi dasar terdapat 2 macam, yaitu akuntansi dengan basis kas dan akuntansi dengan berbasis akrual. Di antara keduanya memiliki perbedaan, yaitu pada akuntansi berbasis kas tidak akan diakui atau dicatat sampai kas diterima atau dikeluarkan, sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual tidak transaksi akan diakui atau dicatat saat peristiwa di dalam transaksi tersebut terjadi. Selanjutnya pada slide 12 itu tentang pelaporan keuangan menggunakan akrual basis memiliki manfaat untuk penggunaan laporan keuangan karena hal tersebut dapat diketahuinya laporan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel serta dapat meningkatkan kualitas atau kinerja organisasi. Kan tetapi penggunaan basis akrual ini memiliki kekurangan, yang mana penggunaan untuk kegiatan anggaran akan sulit untuk diterapkan di sektor publik karena penggunaan anggaran pemerintah banyak macamnya. Dengan begitu, pemerintah perlu menggunakan penyesuaian atas basis akrual agar penggunaan akuntansi basis akrual dapat diterapkan dengan baik di sektor pemerintahan.
Selanjutnya slide 13 yaitu sektor akuntansi sektor publik atau SAP, itu digunakan sebagai pedoman dan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan keuangannya serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan andalan keuangan pemerintahan. Sistematika SAP terdiri 12 menyatakan, yaitu PSAP nomor 1 itu menyajikan laporan keuangan, nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, nomor 3 itu adalah laporan urus kas, nomor 4 itu catatan atas laporan keuangan, nomor 5 ada akuntansi persediaan, nomor 6 ada akuntansi investasi, yang nomor 7 ada akuntansi aset tetap, nomor 8 ada akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, nomor 9 ada akuntansi kewajiban, nomor 10 ada koreksi perubahan kebijakan akuntansi, yang nomor 11 yaitu adalah laporan konsoliasi, yang nomor 12 yaitu adalah laporan operasional. Selanjutnya pada slide 14 yaitu SAP berbasis akrual menurut PP nomor 71 tahun 2010 adalah pengakuan laporan operasional, beban, aset, utang, ekuitas dalam perekonomian finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan LRA, laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD, yaitu basis kas. Bisa pada slide 15 yaitu memahami PSAP nomor 1 dan basis kas. Di sini terdapat dua materi, yaitu PP nomor 24 tahun 2005 dan PP nomor 71 tahun 2010. PP nomor 24 tahun 2005 itu laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama, sebagian besar penggunaan laporan. Yang nomor PP nomor 71 tahun 2010 itu laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama termasuk lembaga legislatif sebagai ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada slide ke-16 yaitu arti penting PSAP nomor 1 secara umum berperan standar akuntansi pemerintahan adalah pertama meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan pemerintah, yang kedua adalah meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian, yang ketiga adalah mengusahakan harmonisasi antara persyaratan antara laporan ekonomi dan keuangan, yang keempat adalah mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Secara khusus PSAP nomor 1 berperan penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang formatnya seragam, diantaranya sesama entitas laporan yang selanjutnya dapat diperbandingkan balik antar satu entitas pelaporan dengan entitas yang lainnya. Sekian dari penjelasan materi kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Terima kasih. Bye-bye.